Halo teman-teman semua, selamat pagi. Selamat bergabung kembali di Brooklyn Hukum Organisasi Internasional. Dan untuk pertemuan pada pagi hari ini, kita akan bahas mengenai Dewan Perwalian atau Trusteeship Council. Trusteeship Council atau Dewan Perwalian ini dia merupakan salah satu badan utama di dalam organisasi PBB. Nah, untuk pengaturan mengenai Dewan Perwalian ini bisa kalian lihat di dalam Piagam PBB bab 7 sampai dengan 8, yaitu pada pasal 75 sampai dengan pasal 91. Untuk pembahasan materi kali ini yaitu mengenai Dewan Perwalian, ada beberapa istilah yang akan kita gunakan dan juga teman-teman harus memahami istilah ini ya, yaitu ada trusteeship system, di mana trusteeship system ini dia merujuk pada sistem perwalian. Kemudian ada juga Trusteeship Council, yaitu adalah nama lain dari Dewan Perwalian. Lalu yang terakhir, istilah yang terakhir yang akan sering kalian temukan yaitu adalah Trust Territories atau wilayah dan juga daerah yang menjadi objek dari perwalian. Jadi sebenarnya untuk sistem perwalian di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau di dalam PBB ini merupakan turunan atau kelanjutan dari sistem mandat yang sudah dilakukan pada zaman Liga Bangsa-Bangsa. Nah, sebelum kita membicarakan mengenai Dewan Perwalian, terlebih dahulu kita akan membahas sebenarnya bagaimana sih sistem perwalian yang dimaksud di dalam kerangka PBB, dan juga sebenarnya bagaimana sih sistem mandat yang sebelumnya sudah pernah dilakukan di dalam organisasi LBB. Nah, untuk sistem mandat pada era LBB atau Liga Bangsa-Bangsa itu terjadi pasca berakhirnya Perang Dunia Pertama. Sistem mandat pada saat itu dimaksudkan untuk mendorong suatu wilayah memiliki pemerintahannya sendiri atau memperoleh kemerdekaannya. Sebagai gambaran dari sistem mandat di era LBB, jadi Perang Dunia Pertama itu terjadi antara Blok Sekutu dan Blok Sentral, yang kemudian perang tersebut dimenangkan oleh Blok Sekutu. Nah, ada salah satu dampak dari berakhirnya perang tersebut yaitu adalah wilayah koloni, yang mana tadinya wilayah koloni ini dia dimiliki oleh Blok Sentral. Karena Blok Sentral ini dia kalah, akhirnya wilayah ini beralih menjadi kekuasaan Blok Sekutu. Tetapi ternyata negara-negara yang tergabung di dalam Blok Sekutu ini sepakat untuk tidak menduduki wilayah koloni dari negara Blok Sentral. Hal ini dilakukan untuk menghindari konflik baru di antara Blok Sekutu ketika mereka akan membagi wilayah koloni tersebut. Nah, pada akhirnya negara-negara dari Blok Sekutu ini sepakat untuk menyerahkan wilayah koloni tersebut yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Jerman dan Kerajaan Ottoman kepada organisasi LBB. Nah, penyerahan dari wilayah koloni ini kepada LBB dilakukan dalam artian bahwa LBB itu nantinya dia akan menjadi pengawas. Jadi dia bertugas untuk mengawasi wilayah koloni agar rakyat di dalam wilayah koloni ini dapat memperoleh kemerdekaannya sendiri. Jadi ada semacam komitmen bagi LBB bahwa negara koloni ini nantinya akan diberikan hak kemerdekaan. Untuk mempermudah tugas LBB dalam melakukan pengawasan terhadap wilayah koloni tersebut, akhirnya dibentuklah sistem mandat yang akan kita bicarakan selanjutnya. Nah, sistem mandat dari LBB ini dia terbagi dalam 3 jenis, di mana untuk 3 jenis ini berdasarkan pada kesiapan wilayah untuk menerima kemerdekaan. Nah, wilayah-wilayah yang dimandatkan atau dalam artian wilayah bekas koloni ini dia akan diawasi oleh negara penerima mandat atau mandatories of the League of Nations. Nah, untuk 3 jenisnya yaitu ada jenis A, jenis B, dan jenis C. Nah, yang pertama yaitu adalah jenis A, di mana mandatnya ini mencakup wilayah yang dianggap sudah siap untuk menerima kemerdekaan dalam waktu singkat. Untuk jenis A ini berada di kawasan Timur Tengah, yaitu meliputi Irak, Palestina, dan Transjordania di bawah pemerintahan Inggris, serta Libanon dan Suriah di bawah pemerintahan Prancis. Nah, sedangkan untuk jenis yang B, ini dia mencakup wilayah yang pemberian kemerdekaannya masih membutuhkan waktu cukup lama jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang berada di dalam jenis A.
Untuk jenis B, ini dia ada di Afrika, yaitu yang pertama meliputi Kamerun dan Togoland yang masing-masing di bawah pemerintahan Inggris dan Prancis. Jadi ada Kamerun yang di bawah pemerintahan Inggris, lalu juga ada Kamerun yang berada di bawah pemerintahan Prancis. Sama halnya juga dengan Togoland yang mana ada yang di bawah pemerintahan Inggris, serta ada juga Togoland yang berada di bawah pemerintahan Prancis. Lalu yang kedua adalah Tanganyikan di bawah pemerintahan Inggris, dan yang ketiga adalah Rwanda Urundi, di mana mereka ini berada di bawah kekuasaan dari Belgia. Nah, sedangkan untuk jenis yang ketiga yaitu adalah jenis C, ini dia sangat berbeda ya dari jenis A dan jenis B. Jika mandat pada jenis A dan jenis B itu disebutkan bahwa wilayah-wilayah yang termasuk dalam jenis A dan jenis B ini dia memiliki kemungkinan untuk diberikan kemerdekaan, lain halnya dengan wilayah-wilayah yang berada di jenis C, di mana menurut LBB ini wilayah yang berada di dalam jenis C dia tidak ada kemungkinan untuk memberikan kemerdekaan. Jadi LBB ini tidak ada prospek untuk memberikan kemerdekaan kepada wilayah-wilayah yang terdapat di dalam jenis C. Nah, tetapi untuk wilayah-wilayah yang berada di dalam jenis C ini nantinya mandat dari LBB itu adalah bahwa wilayah ini itu dibebaskan untuk mencapai kemerdekaannya sendiri. Jadi kemerdekaannya itu dia tidak diberikan, melainkan wilayah ini dia harus berusaha untuk mencapai kemerdekaannya. Adapun wilayah-wilayah yang tergabung di dalam jenis C, diantaranya yaitu Afrika Barat Daya yang berada di bawah Uni Afrika Selatan, lalu ada Nugini di bawah pemerintahan Australia, kemudian ada Samoa Barat di bawah pemerintahan Selandia Baru, kemudian wilayah Nauru di bawah kekuasaan Australia, namun Nauru ini dia di bawah mandat Inggris, serta beberapa kepulauan Pasifik yang mana mereka ini berada di bawah kekuasaan Jepang. Nah, kemudian dalam perkembangannya yaitu ketika berakhirnya Perang Dunia Kedua, bersamaan dengan bubarnya dari Liga Bangsa-Bangsa yang kemudian digantikan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sistem mandat dan wilayah-wilayah koloni ini juga dia ikut beralih ke dalam naungan dari PBB. Nah, di bawah pengawasan atau di bawah penguasaan dari PBB, sistem mandat ini dia lebih tertata dalam artian dia sudah diatur ke dalam piagam PBB. Jadi ketika sistem mandat ini dilakukan oleh organisasi LBB, Covenant LBB itu dia tidak mengatur mengenai sistem mandat dan juga dia tidak membuat semacam instrumen hukum untuk mengatur perihal mandat terhadap wilayah koloni. Nah, sedangkan untuk di dalam PBB mengenai sistem mandat yang kemudian dia beralih menjadi sistem perwalian, ini dia diatur di dalam piagam PBB yaitu pada bab 7 sampai dengan bab 8 yaitu mengenai sistem dan dewan perwalian. Di dalam kerangka PBB, sistem perwalian ini diatur mulai pasal 75 sampai dengan 91 dari piagam PBB. Nah, istilahnya juga di sini berganti nih. Seperti sistem mandat yang berubah menjadi sistem perwalian, kemudian Trust Territories ini juga merujuk pada wilayah perwalian yang berada di bawah United Nations Trustee System atau di bawah sistem perwalian PBB dan juga lahirnya Dewan Perwalian atau Trusteeship Council. Kemudian untuk sistem perwalian di dalam PBB ini dibentuk untuk melaksanakan pemerintahan dan pengawasan di wilayah perwalian. Seperti yang kita ketahui ya bahwa di dalam piagam PBB bahwasannya prinsip self determination ini dia menjadi salah satu prinsip di dalam hubungan antar negara. Sehingga untuk sistem perwalian ini dia nih sejalan dengan salah satu tujuan PBB yaitu adalah self determination tersebut. Nah, selain itu untuk tujuan utama dari sistem perwalian ini sama seperti tujuan utama dari PBB, yaitu demi memajukan perdamaian dan keamanan internasional, lalu meningkatkan kemajuan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan pendidikan, serta mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia dan menjamin perlakuan yang sama dalam hal sosial ekonomi dan perdagangan.
Lalu untuk sistem perwalian PBB ini tidak dapat diterapkan untuk wilayah yang sudah menjadi anggota PBB. Jadi di sini ada batasannya. Hal ini dikarenakan bahwa prinsip dalam hubungan antar negara di bawah kerangka PBB itu dilakukan berdasarkan pada Principle of Sovereign Equality atau persamaan kedaulatan. Yang menjadi pertanyaan adalah, jadi wilayah mana saja nih yang merupakan trust territories atau wilayah perwalian dari PBB? Jadi ada 3 kategori mengenai wilayah perwalian. Yang pertama adalah wilayah perwalian yang berada di bawah mandat. Lalu yang kedua, wilayah perwalian yang dipisahkan dari negara musuh akibat Perang Dunia Kedua, yaitu ada Jerman, Italia, dan Jepang. Dan yang ketiga yaitu wilayah perwalian yang secara sukarela ditempatkan di bawah sistem perwalian. Untuk pembagian wilayah perwalian di dalam sistem perwalian PBB ini juga mengalami perubahan sehingga cukup berbeda dengan yang sebelumnya sudah dijalankan oleh LBB. Di sini perubahan atau perbedaannya yaitu yang pertama, untuk wilayah Afrika Timur meliputi Rwanda, Urundi, ini dia tetap diperintah oleh Belgia, kemudian Somaliland oleh Italia, dan Tanganyika oleh Inggris. Yang kedua, wilayah Afrika Barat itu mencakup Kamerun dan Togoland yang masing-masing tetap di bawah pemerintahan Inggris dan Prancis. Lalu yang ketiga, wilayah Pasifik mencakup Nauru yang diperintah oleh Australia namun atas nama Selandia Baru dan Inggris. Lalu ada juga Nugini oleh Australia, Samoa Barat oleh Selandia Baru. Kemudian di sini yang berbeda yaitu adalah Kepulauan Pasifik, yaitu meliputi Mariana, Marshall, dan Carolines. Ini dia tidak lagi di bawah pemerintahan Jepang, melainkan di bawah pemerintahan dari Amerika Serikat. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, ada beberapa wilayah yang tetap memiliki pemerintahan negara yang sama, tapi ada juga yang berganti seperti Kepulauan Pasifik yang sebelumnya di bawah pemerintahan Jepang kemudian beralih menjadi di bawah kekuasaan Amerika. Selain itu, ada juga wilayah yang tidak menjadi wilayah perwalian dari PBB. Sebagai contoh yaitu adalah Afrika Barat Daya. Ini dia tidak menjadi bagian dari wilayah perwalian PBB karena Afrika Selatan yaitu dia yang menjadi pemerintahan Afrika Barat Daya. Ini dia Afrika Selatan menolak untuk menempatkan Afrika Barat Daya di dalam perwalian PBB. Jadi untuk Afrika Barat Daya yang berada di bawah penguasaan Afrika Selatan itu dia tidak termasuk dalam wilayah perwalian dari PBB. Jadi untuk secara keseluruhan ini ada 11 wilayah perwalian di bawah naungan PBB. Nah, sejak tahun 1945 sampai dengan 1975, 10 wilayah perwalian ini sudah mencapai kemerdekaannya ataupun juga wilayah tersebut ini sudah memilih untuk menentukan nasibnya sendiri apakah dia ingin merdeka atau ingin bergabung dengan negara lain yang sudah merdeka. Nah, pasca tahun 1975 ini hanya tersisa satu wilayah yang berada di bawah sistem perwalian, yaitu adalah Kepulauan Pasifik, yang mana Kepulauan Pasifik ini dia tetap berada di bawah penguasaan atau pemerintahan Amerika. Nah, selanjutnya kita akan mulai membahas mengenai Trusteeship Council atau Dewan Perwalian. Untuk lahirnya Dewan Perwalian ini pada awalnya bertujuan untuk mengawasi administrasi dari wilayah perwalian yang mulanya merupakan wilayah kolonial atau bekas jajahan menjadi negara yang merdeka. Dewan Perwalian ini dia merupakan salah satu badan utama dalam kerangka organisasi PBB, di mana si Dewan Perwalian ini dia memiliki peranan penting di dalam sistem perwalian. Tetapi meskipun Dewan Perwalian ini dia memiliki peran penting dalam sistem perwalian, tetapi dalam kenyataannya atau faktanya si Dewan Perwalian ini di antara badan utama PBB lainnya, khususnya yaitu di antara Majelis Umum dan Dewan Keamanan, Dewan Perwalian ini hanya memiliki tugas dan fungsi yang terbatas, yaitu hanya memiliki kewenangan eksekutif saja, dalam artian bahwa Dewan Perwalian ini dia hanya melakukan pengawasan terhadap wilayah perwalian dan menjamin otoritas atau penguasa administrasi menjalankan kewajibannya. Jadi dapat kita katakan bahwa di dalam trusteeship system ini, Dewan Perwalian dalam menjalankan tugasnya itu dia bersifat
membantu Badan Majelis Umum dan juga Dewan Keamanan. Lalu kemudian bagaimana dengan fungsi dan kewenangan dari Dewan Perwalian? Nah, secara garis besar, ini dia ada 4 fungsi dan kewenangan dari Dewan Perwalian. Yang pertama adalah meninjau laporan dari penguasa administrasi, lalu yang kedua menerima dan mengevaluasi petisi dengan berkonsultasi bersama penguasa administrasi, lalu yang ketiga melakukan kunjungan berkala ke wilayah perwalian, dan yang keempat mengajukan pertanyaan kepada penguasa administrasi mengenai kemajuan bidang politik, ekonomi, sosial, dan pendidikan wilayah perwalian. Nah, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tadi, si Dewan Perwalian ini dia menjalankannya berdasarkan pada Rules of Procedure of the Trusteeship Council. Nah, yang terakhir nih mengenai Dewan Perwalian adalah keanggotaan dari Dewan Perwalian. Untuk keanggotaannya ini terdiri dari 3 kelompok. Yang pertama yaitu negara yang menjalankan pemerintahan di wilayah perwalian. Lalu yang kedua adalah negara anggota tetap dari Dewan Keamanan yang tidak menjalankan pemerintahan di wilayah perwalian. Lalu yang ketiga, negara anggota PBB yang terpilih dengan masa tugas selama 3 tahun. Kenapa ada 3 kelompok di dalam keanggotaan dari Dewan Perwalian? Hal ini dilakukan agar hal ini dilakukan untuk pembagian yang sama. Jadi dalam artian antara negara yang menjalankan pemerintahan di wilayah perwalian dan negara yang tidak menjalankan pemerintahan di wilayah perwalian, ini mereka memiliki kontribusi yang sama di dalam di dalam badan Dewan Perwalian itu sendiri. Nah, sedangkan untuk kelompok yang ketiga ini yaitu negara anggota PBB yang terpilih, yang mana dia tidak menjalankan pemerintahan di wilayah perwalian, itu pemilihannya dilakukan oleh Majelis Umum. Tetapi dalam perkembangannya, komposisi dari keanggotaan Dewan Perwalian ini berubah. Sebagai contoh yaitu sampai dengan tahun 1960, keanggotaan Dewan Perwalian itu masih terdiri dari 3 kelompok negara yang tadi. Tetapi pada tahun 1986, susunan keanggotaan dari Dewan Perwalian ini diubah oleh Majelis Umum, di mana kelompok ketiga yaitu negara yang tidak menjalankan perwalian di wilayah perwalian ya, itu dia tidak lagi termasuk dalam susunan keanggotaan dari Dewan Perwalian. Jadi untuk keanggotaan Dewan Perwalian pada tahun 1986 itu hanya terdiri dari 2 kelompok, yaitu negara yang menjalankan pemerintahan di wilayah perwalian dan negara anggota tetap Dewan Keamanan yang tidak menjalankan pemerintahan di wilayah perwalian. Tidak hanya susunan keanggotaannya saja yang berubah, tapi jumlah dari anggota Dewan Perwalian juga berubah, yang mana ini menyesuaikan kondisi sistem dan wilayah dari perwalian itu sendiri. Sebagai contoh, sebelum wilayah Papua Nugini ini dia memperoleh kemerdekaan, Australia ini termasuk anggota Dewan Perwalian dengan kategori yang pertama, yaitu negara pemerintahan di wilayah perwalian. Tetapi setelah si Papua Nugini ini merdeka, yaitu pada tahun 1975 yang menjadi tahun kemerdekaan bagi Papua Nugini, Australia ini tidak lagi menjadi anggota dewan karena ya tugasnya sebagai pemerintah yang menjalankan perwalian ini sudah selesai, sehingga Australia keluar dari anggota Dewan Perwalian dan membuat jumlah anggota Dewan Perwalian ini berkurang. Tetapi meskipun jumlahnya berkurang, ini dia tidak mengurangi susunan keanggotaan dari Dewan Perwalian yang mana tetap terdiri dari 2 kategori tadi. Namun sayangnya, kegiatan dari Dewan Perwalian ini sudah dihentikan. Jadi untuk kegiatan dari Dewan Perwalian ini dia sudah tidak beroperasi lagi. Hal ini dikarenakan misi dari Dewan Perwalian yaitu memberikan kemerdekaan atau pemerintahan sendiri, yaitu self-government ini sudah tercapai, yaitu wilayah yang paling akhir yang sudah mencapai kemerdekaan atau self-government adalah wilayah Palau, yaitu pada tahun 1994, di mana Palau ini yang merupakan wilayah perwalian terakhir, dia sudah mencapai kemerdekaannya. Jadi wilayah-wilayah yang tadinya merupakan wilayah perwalian, ini sudah beralih statusnya, baik dia menjadi negara merdeka sendiri atau independent state,
independent state, dan juga ada wilayah yang mana dia memutuskan untuk bergabung menjadi bagian dari negara merdeka lainnya, yaitu hal ini dikarenakan adanya prinsip self-determination. Jadi wilayah-wilayah perwalian ini dia dapat menentukan nasibnya sendiri. Jadi dia mau merdeka atau dia ingin menjadi bagian dari negara yang sudah merdeka. Walaupun kegiatan dari Dewan Perwalian ini sudah dihentikan, tetapi si Dewan Perwalian ini pada intinya dia tetap merupakan organ utama dari PBB. Nah, demikian pembahasan mengenai Dewan Perwalian atau Trusteeship Council. Silakan teman-teman mencari referensi dan literatur lain untuk menambah pemahaman mengenai Dewan Perwalian. Terima kasih atas waktu dan perhatian teman-teman. Sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya.